قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم. Bab seseorang yang mengangkat suaranya, yang mengeraskan suaranya dengan ilmu. قال حدثنا أبو النعمان عارم ابن فضل إنك يا أخوان عفان. Abu Nu'man masmuh. Lihat di sini. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Innaka ya Yusuf. Enggak ketemu Yusuf. Hadisnya Yusuf. Allahu Akbar. Enggak dibuka sama sekali sama Yusuf. Innaka akhana Aba Jabir Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Siapa namanya Abu Nu'man ini? Hah? Siapa? Muhammad. Masya Allah. Dia mengatakan Muhammad ya ikhwan. Lalu Arim apa ini? Arim atau Muhammad? Namanya Arim. Loh. Rujuk lagi ya ikhwan. Allahul musta'an. Innaka ya Aba Firdaus. Terus. Innaka ya Zahrul. Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Siapa nama dia? Innaka ya Yasir. Namanya Arim bin Fadl. Masya Allah. Innaka Umar As-Sabir. Umar Al-Kabir. Aina huwa? Aina Umar Al-Kabir? Innaka Umar. Allah musta'an. Innaka Abu Isa. Allah musta'an. Iya kamu ini. Akum. Ada imam. Namanya Muhammad bin Fadl. Lalu Arim apa ini? Kalau boleh mengatakan Arim bin Fadl. Loh, boleh mengatakan Arim atau mengatakan Muhammad? Bagaimana ini? Ada Imran. Allah musta'an. Laka Abu Ayyub. Indaka Abu Ayyub. Namanya Muhammad. Muhammad bin Fadl. Terus Arim ini apa? Julukannya. Arim laqabnya ya, gelarnya. Namanya ialah Muhammad. Muhammad ibn Fadl Abu Nu'man al-Mulaqab bi Arim. Tamam? Allah ibarik fiik Abu Ayyub. Namanya Muhammad. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah indaka Bilal, masmuh. Bilal. Biasanya Bilal Masya Allah dia. Kalau masalah rijal. Greget. Allah musta'an. Innaka ya Sahal. Abu Awanah namanya Al-Wabbah ibnu Abdullah Al-Yashkuri.
Al-Wadah bin Abdullah Al-Yashkuri Abu Awana. An Abi Bishr. Nah, siapa yang tahu nama dia ini? Batal dia. Ya Sahal. Nagi apa ya Pak? Siapa yang tahu? Ja'far ibn Iyas, dikenal juga dengan Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Abu Wahsyiyah namanya Iyas. Ja'far ibnu Iyas. Allah barik fik ya kawan. An Yusuf ibnu Mahad. Mahad dengan fathah Mahad. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Beliau berkata, "Takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang kami, tertinggal di belakang kami, fi safratin, pada suatu perjalanan, safarnaha, yang kami lakukan. Yakni kata beliau, pernah pada suatu safar perjalanan kami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang kami. Fa adrakana, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati kami. Adrakana, menjumpai kami, mendapati kami. Wa qad arhaqatna shalah, dalam keadaan waktu salat hampir selesai. Rahaqa artinya mencapai. Paham? yakni salat telah mendekati kami, begitu. Wa nahnu natawadda, sedangkan kami ketika itu sedang berwudu untuk salat. Waktunya salat sudah mendekati kami, sudah dekat waktu salat. Ada ya. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami mengusap kaki-kaki kami. Paham? Al-masah, mengusap kaki. Fanada bi a'la sautihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil dengan suaranya yang paling keras. Yakni dengan suara yang keras beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Wail, celaka, sungguh celaka. Lil aqab, bagi tumit-tumit. Aqab jamak aqib, belakang kaki, namanya tumit. Tahu tumit ya? Paham ya? Paham ya? Ah. Beliau mengatakan celaka, sungguh celaka bagi tumit-tumit minan nar, dari neraka. Yakni diancam dengan ancaman neraka bagi tumit-tumit. Maksudnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat pada para sahabatnya belum sempurna wudunya, kaki mereka belum dicuci dengan air, hanya diusap sehingga tumit-tumit mereka tidak terkena air. Beliau mengancam dengan yang keras, wailul lil aqabi minan nar, marrataini aw thalatha, 2 kali atau 3 kali. Hadal hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, datang dari sahabat yang lainnya. Siapa sahabatnya? Siapa yang tahu? Anda. An Abi Hurairah muttafaqun alaih, wa an man? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih. Dari 3 sahabat ini, Abu Hurairah, wa Aisyah, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajma'in muttafaqun alaih. Datang pula dari sebagian sahabat yang lainnya, dikeluarkan dari selain mereka berdua dengan lafaz wailun lil a'qabi minan nar. Hadis ini khonafidina azzakumullah
dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab seseorang yang meninggikan, mengeraskan suaranya dengan ilmu. Itu diambil dari kalimat fanada bi'a'la sautih. Tamam? Beliau memanggil dengan suara yang keras dari belakang. Wailul lil aqabi minan nar. Gitu. Keras ya. Dari kalimat a'la sautih. Menunjukkan jawaz raf'is sauti fil ilm. Kebolehan mengangkat suara, mengeraskan suara dengan ilmu. Dan ini khanafiddin azzakumullah dikatakan oleh para ulama indal hajah. Kalau memang dibutuhkan untuk mengeraskan suaranya. Misalkan jauhnya orang yang hendak dia kasih ilmu. Seperti riwayat ini. Beliau dari belakang. Dalam keadaan para sahabatnya di depan beliau melakukan tindakan yang salah. Beliau langsung mengeraskan suaranya. Hati-hati dari tumit-tumit yang tidak kena air, diancam dengan neraka. Begitu. Karena jauhnya. Atau mungkin pula dikarenakan kasrah. Likasratil hadirin. Dikarenakan banyaknya yang hadir. Sehingga dia harus mengeraskan suaranya. Khususnya di zaman itu. Paham? Khususnya di zaman itu yang tidak ada mikrofon pengeras suara ketika itu. Paham? Dikarenakan saking banyak yang hadir, ribuan, maka diperbolehkan bagi seorang alim untuk mengeraskan suaranya. Haddatsana fulan bin fulan. Keras suaranya. Dan kalau lewat dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya para ulama kita biasa mengangkat seorang mustamli. Ada apa? Seorang mustamli untuk menyampaikan suara mereka kepada hadirin yang lainnya. Al-mustamli bertugas untuk menyampaikan suara muhaddisin, suaranya Pak Yai, Pak Ustadz, Pak seorang muhaddis kepada yang hadir di majelis yang besar tadi. Duduk di tempat-tempat yang strategis, mereka menyambungkan ucapan sang alim kepada yang hadir di situ. Memang? Atau pada saat memberikan mau'idhah, pengarahan kepada kaum muslimin, seperti ketika khutbatul Jumat, khutbah Jumat, sebagaimana yang disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau berkhutbah itu ihnarat wajhuh wa ala sautuh wa intafakhat awdajuh ka'annahu mudhiru jayshin. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, merah mukanya, keras suaranya, dan kelihatan otot-otot lehernya intafak menggelembung, menentukan betapa keras dan lantang suara beliau sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Ka'annahu mudhiru jayshin, seakan-akan beliau itu ialah seseorang yang mengatur pasukannya, memberikan peringatan kepada pasukannya. Nah, kalau ikhwan, keras suaranya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza khataba wa dzakara as-sa'ah ishtadda ghadabuhu wa ala sautuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau berkhutbah kemudian menyebutkan masalah kiamat, maka sangat keras murka beliau dan tinggi suara beliau. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya,
dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad, ada tambahan lafadznya, hatta law anna rajulan fi suq la sami'ahu. Seandainya kalau ada seseorang di pasar, maka sungguh dia akan mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengeras suara beliau murni. Beliau di Masjid Nabawi, seseorang tadi di pasar jauh dari tempat tadi itu bisa mendengarkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, menggambarkan kepada kita betapa keras suara beliau sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah tadi. Hakadha ikhwan, syai'un jaiz, perkara yang boleh, bahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya dengan ilmu. Demikian pula acara muhadarat, ceramah-ceramah agama, ta'lim, pelajaran-pelajaran tentang perkara agama, itu diperbolehkan dan disyariatkan untuk dikeraskan suaranya supaya masyarakat bisa mendengar ayat-ayat Quran. Demikian pula hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keterangan-keterangan para ulama tentang perkara agama mereka, sehingga walaupun mereka enggak hadir di acara tadi, mereka bisa mendengarkannya. Tamam? Itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara jaiz. Maka tidak perlu kemudian ada kekhawatiran, khawatir masyarakatnya ribut, atau khawatir digerebek, atau khawatir diberendel, atau yang semisalnya. Tidak perlu khawatir. Kalau memang yang kau sampaikan itu ialah al-haq, kebenaran, kalau memang yang kau sampaikan ialah ilmu yang sahih, Al-Quranul Karim, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan-keterangan para ulama, silahkan mereka semua mendengar, baik dari kalangan masyarakatnya, atau tokoh-tokoh masyarakatnya, atau pihak pemerintahannya, baik itu dari mulai kepolisiannya atau intelnya, silakan mereka mendengar dengan tanpa kamu takut, dengan tanpa kamu ragu, dengan tanpa kamu bimbang, tidak ada masalah. Kalau memang yang kamu sampaikan itu ialah al-haq, kebenaran. Tamam? Hadza huwa. Begitu ya ikhwan. Jangan kemudian, ya akhi, jangan dikeraskan suaranya pakai sorong di luar. Loh kenapa? Ya gimana, nanti kan mengganggu masyarakat. Oh, mengganggu masyarakat itu loh. Oh, kamu menyampaikan ilmu supaya mereka paham agamanya, mereka bisa mendengarkan suara kamu. Siapa tahu dari jauh mereka mendengarkannya dan paham agama, kemudian baik Islamnya. Mereka saja masyarakat tadi nggak punya malu mengeraskan acara-acara kemaksiatan mereka, melantunkan lagu-lagu syaitan dengan salon-salon yang besar, suaranya kedengaran kecamatan Sidayu. Mereka nggak punya malu itu, padahal kemaksiatan murni, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kemudian kamu takut? Berarti memang pada Anda ini ada yang nggak beres. Kok kemudian takut-takut menyampaikan kepada masyarakat? Jangan-jangan kamu ini menyembunyikan rahasia tertentu. Bahaya kamu ini. Takut diketahui oleh masyarakat. Jangan-jangan kamu ini memiliki jaringan khusus dengan orang-orang nggak beres. Allahumma musta'an. Hakadha ya. Sampaikan kepada mereka ilmu. Dan perkara yang jaiz untuk mengeraskan suaranya dengan ilmu. Kalau di zaman sekarang ini, alhamdulillah, Allah Taala memberikan kemudahan dalam bentuk mikrofon, pengeras suara, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kalau perlu pengeras suaranya dinaikkan 100 meter di atas rumah Anda. Supaya kedengaran orang satu Indonesia atau satu negara atau internasional bahkan, supaya mereka mendengarkan ayat Quran wa hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan para ulama tentang agama mereka yang hak, yang benar. Bukan dalam rangka untuk ujub bangga diri, suara dia didengarkan masyarakat. Bukan dalam rangka untuk syuhrah, kemasyhuran, supaya masyhur di kalangan masyarakatnya. Masya Allah, Pak Yai Fulan sedang ceramah. Bukan demikian. Tetapi niatnya ialah dalam rangka supaya mereka memahami, mendengarkan ilmu, walaupun mereka dari jauh. Khususnya ikhwan fillah azakumullah ketika khutbah Jumat, itu betul-betul termasuk sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeraskan suara beliau sebagaimana digambarkan tadi, merah mukanya, keras suaranya, menggelembung otot lehernya, istadda ghadabuh, keras marah beliau, menggambarkan betul-betul khutbah Jumat itu ialah pengarahan-pengarahan yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada masyarakatnya, diarahkan dengan arahan yang baik. Bukan kemudian khutbah Jumat itu meloyo melempem, tidak ada semangatnya sama sekali, sehingga yang hadir pada acara khutbah Jumat di masjidnya kaum muslimin ketiduran semuanya, atau main-main dengan kakinya atau dengan tangannya atau yang semisalnya, kurang begitu perhatian dengan khutbahnya Pak Yai. Padahal sudah ada mikrofonnya. Loh yo, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sami-sami ningataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Loh yo, belum begitu itu. Tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika khutbah Jumat, yang sunnah ialah kalian menjelaskan dengan suara yang lantang, suara yang keras, sehingga masyarakat tadi betul-betul perhatian dengan khutbah Anda yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu sampaikan kepada mereka tentang bahaya-bahaya yang menimpa mereka dalam bentuk kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, atau kamu beri mereka penjelasan tentang keutamaan suatu amalan atau yang semisalnya dengan suara yang keras sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Maka ini tentunya nasihat kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai khutbah, sebagai khatib-khatib oleh masyarakatnya, Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Dai, yang ditunjuk oleh masyarakatnya untuk berkhutbah di masjid-masjid mereka kaum muslimin. Jangan loyo Pak Yai, jangan loyo Pak Ustadz, jangan loyo Pak Dai, yang keras suara Anda, lantangkan suara Anda, keluarkan suara kamu di corong-corong kalian, nggak ada masalah, nggak ada masalah itu. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga akan ketahuan selangnya yang menyampaikan al-haq akan diketahui hadza muhiqqun, orang yang benar. Yang menyampaikan kebatilan akan ketahuan hadza batil, yang perlu untuk dikoreksi. Begitu. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Ini khanafitina azakumullah yang kita amati kurang diperhatikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat kita di masyarakat Cigayu yang kita cintai ini. Kalau kita perhatikan mereka dalam khutbah Jumatnya, kalau pas azan keras suara azannya. Begitu datang waktunya sang khatib mau khutbah, dimatikan itu mic-nya, mic dalam. Sehingga yang mendengarkan ialah jamaah itu saja. Mic dalam. Mic dalam ya, Pak. Bayang no.
Allah apa mereka itu? Apa mereka khawatir menyampaikannya kepada masyarakat yang lainnya sebagai ilmu, sebagai faedah? Allahul musta'an. Keadaannya seperti ini wahai kaum muslimin, supaya Anda tahu saja, itu sesungguhnya bukan keadaan di tengah-tengah negara kaum muslimin seperti kita ini. Keadaan yang seperti itu, melakukan ceramah-ceramah dengan mic dalem, itu keadaan yang mewarnai kaum muslimin yang tinggal di negara barat. Jangankan ceramah, untuk azan mereka dilarang untuk menggunakan pengeras suara sampai keluar dari masjid mereka. Hanya pengeras suara yang dalam saja, tidak keluar dari masjid mereka. Itu dikarenakan memang mereka kondisinya minoritas dalam tekanan penguasa mereka yang kafir. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menampakkan syiar mereka di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian keras suaranya, dihukum langsung dengan alasan mengganggu masyarakat yang lain. Itu mereka wahai kaum muslimin. Adapun kita di masyarakat kita, masyarakat Hidayu ini masyarakat kaum muslimin, penguasanya muslimin. Lalu ada apa kalau kemudian ikut-ikutan dengan gaya modelnya kaum muslimin di barat sana? Tidak ada yang melarang kalian untuk mengeraskan suara kalian. Keraskan suara kalian. Tidak ada yang melarang. Tidak ada undang-undang yang melarang mengeraskan suara ketika memberikan ceramah atau semisalnya. Keraskan suara kalian supaya tahu. Yang provokator akan ketahuan dia provokator. Ternyata memang dia itu anti penguasa. Ketok abune. Cium baunya. Ada provokator ini. Sehingga enak Pak polisinya. Oh ini yang provokator. Langsung tangkap saja. Langsung dikui. Oh ini orang ini ternyata mendakwahkan perkara sunnah, membela penguasanya, memuliakan penguasanya, melarang kaum muslimin, menghujat penguasanya, anti teroris. Didukung. Bahasa tak? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga saat ini khanafitina azakumullah, hadis ini khanafitina menunjukkan kepada kita jawab raf'us sauti bil ilm, diperbolehkan mengangkat suara, mengeraskan suara dengan ilmu. Nah. Hadis ini pula khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu melakukan yang namanya safar, bepergian. Dan itu perkara yang biasa terjadi di kalangan umat manusia. Terkadang mereka mukim tinggal tempatnya masing-masing. Terkadang pula mereka safar bepergian dari tempatnya untuk suatu keperluan. Adapun safar bepergiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu dalam rangka untuk tijarah, dalam rangka untuk dagang. Ini sebelum diangkat sebagai nabi, dagang. Disebutkan dalam buku syiar, buku sejarah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dagang ke Syam, membawa barang dagangannya siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Adapun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka safarnya beliau, bepergiannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu untuk dua kebutuhan, dua hajat. Yang pertama ialah dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Safar bepergian dalam rangka untuk jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang musyrikin kafirin ketika itu. Dan ini yang paling banyak, yang paling sering beliau lakukan, safar untuk perang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik ketika itu.
perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Sulh Hudaybiyah, Fathu Makkah, perang Mu'tah, ila akhirih. Sekian banyak ghazawat, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safarnya karena perang. Yang kedua ialah safarnya untuk haji dan umrah dan haji. Bepergian untuk melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Nah, kalau umrah beliau 4 kali melakukannya. Adapun haji beliau hanya sekali melakukannya pada Hajjatul Wada. Ini semuanya dirinci, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Nah. Baik. Hadis ini pula ya kana fitina azzakumullah menunjukkan pula kepada kita jawazul ijtihad fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperbolehkan melakukan ijtihad. Tahu ijtihad ya? Menarik suatu hukum atau yang semisalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang dilakukan di sini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mengusap kaki-kaki mereka ketika berwudu. Ada ijtihad ya, al-masah al-arjul, mengusap kaki, padahal yang diwajibkan dalam ayat ialah mencuci kaki, ghuslur rijl. Apa? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada yajuz. Dan terlalu banyak kejadian-kejadian di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menerangkan ijtihad mereka tentang suatu perkara di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yajuz. Dan biasanya kalau benar maka dibiarkan, kalau salah langsung ditegur baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri atau turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kesalahan ijtihad tadi. Naam. Hadis ini khonafidina azzakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya membasuh, mencuci kaki itu hukumnya wajib. Dalam wudu hukumnya wajib. Paham? Dengan nas ayat Al-Quran, ayatul Maidah. Ayat Al-Maidah yang berkaitan tentang kaifiyah wudu. Yang disitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci kaki. Dan juga dengan hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras tumit-tumit kaki-kaki yang tidak terkena air dalam wudu. Menunjukkan wujub ghusl rijlain fil wudu. Wajibnya mencuci kaki, kedua kaki ketika wudu. Dan batasannya ialah ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Tamam? Dua mata kakinya dibasuh ya, ikhwan. Mas dalam membasuh nanti. Hadis ini pula ya khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita kalau ada anggota wudu yang wajib untuk dibasuh tidak terkena air, maka batalah wudu tadi. Seperti ini. Kaki. Bagian kaki wajib untuk dibasuh. Kaki ya, ya. Kemudian orang tadi ternyata tidak rata di dalam mencuci kakinya.
ada bagian yang tidak terkena air, maka kalau dia mengetahuinya, maka batalah wudu dia. Dengan nas hadis ini, wailul lil aqabi minan nar. Batal wudunya ya Allah. Tamam? Tidak sah. Nah, demikian pula anggota-anggota yang lainnya yang wajib dan termasuk arkanul wudu, rukun-rukun wudu, dan tidak terkena air, maka ancaman keras. Dan kalau dia tahu itu tidak terkena air, maka enggak sah wudu dia. Dari sini khanabitina azakumullah dibahas oleh para ulama tentang perkara-perkara yang menghalangi seseorang atau menghalangi air untuk mengenai badan dia. Mereka masukkan dalam bab perkara-perkara yang membuat tidak sahnya wudu. Di antaranya ialah cat kuku. Tahu ya, namanya apa? Pitek. Cat kuku namanya pitek. Cat ini khanafitina azakumullah menghalangi air untuk mengenai kukunya. Kalau pacar, henna, ada yang misalnya enggak demikian keadaannya, meresap. Tapi kalau cat itu tidak bisa masuk, tidak bisa mengenai kukunya. Ini bisa menghalangi air tadi dan membuat wudu dia enggak sah. Maka ketika wudu khanafitina azakumullah diperhatikan perkara-perkara yang seperti ini yang mungkin melekat dalam bagian wudu kita, anggota wudu kita, dihilangkan terlebih dahulu. Misalkan kita baru mengecat rumah pakai cat minyak, cat rumah begitu, insyaallah semangat. Mau urus ceritanya ini, insyaallah ini, nanti nanyar ini. Naudukan dekorasi rumah yang indah. Wah, lihatullah. Nah, Masya Allah. Semangat ini. Saat ternyata catnya itu biasa. Kita tumbuh-tumbuh sudah ada di muka dia, ada yang tangan dia, ada yang kaki dia, banyak begitu. Cat minyak ya, Pak. Maka dalam keadaan yang seperti ini, khanafitina azakumullah, ketika Anda mau sholat dan mau berwudu, dihilangkan terlebih dahulu catnya. Kalau enggak, maka air tadi terhalang untuk menyentuh kulitnya yang membuat wudu dia enggak sah. Saya hilangkan terlebih dahulu dengan minyak tanah. Bilang semuanya dikasih sabun yang bersih supaya hilang juga minyak tanahnya, bagus. Baru kemudian dia berwudu. Allahul musta'an. Ada sini pula ya khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita masyru'iyat i'adatil hadis liyufham. Disyariatkan mengulangi perbincangan, mengulangi ucapan supaya dipahami. Dari kalimat mana ini? Dari kata-kata marrataini au salatan. Beliau mengucapkan demikian 2 kali atau 3 kali. Jadi kalimat wailul lil aqabi minan nar. Ulangi lagi. Wailul lil aqabi minan nar. Ulangi lagi. Wailul lil aqabi minan nar. 2 atau 3 kali. Diulang-ulang oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya dipahami oleh para sahabatnya. Ini larangan. Ada masyru'iyah. Dan ini khanafitina azakumullah termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau itu idza takallam a'adaha thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila beliau berbicara itu diulangi 3 kali. Paham? 3 kali ya, sehingga mesti tertulis semua yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hada huwa. Ini khanafitina azakumullah.
perkara yang harus diperhatikan pula supaya betul-betul as-sami' yang mendengarkan bisa memahami apa yang dia ucapkan. Dan itu kalau di zaman para ulama kita, para muhaddisin, dilakukan oleh mereka ketika melakukan imla, dikti ilmu, imla'at, al-amali, haddatsana fulan, lagi haddatsana fulan, imla namanya. Wa hakadha fi zamanina hadha, di zaman sekarang ini khanabitina azakumullah, dilakukan yang namanya imla. Diulangi beberapa kali supaya dipahami dan supaya tulis dengan baik oleh as-sami'in, orang-orang yang mendengarkannya. Paham? Adapun pada kesempatan-kesempatan yang lainnya itu al-hajah, perkataan hajat meminta kita untuk tidak mengulanginya. Paham? Seperti khutbah Jumat atau yang semisalnya muhadharah, ta'lim, atau yang semisalnya yang memang menghendaki kita untuk tidak bisa mengulanginya 3 kali, salasa, dikarenakan tempatnya, kondisinya, sikonya yang memungkinkan. Tamam? Seperti aku sudah mengatakan. Tamam? Tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beliau mengulangi khutbahnya 3 kali. Tidak ada ya. Nah, kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, enggak. Terus begitu sampai selesai. Sehingga sesuai dengan hajatnya, dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya ialah kondisi memberikan pengarahan muhadharah dan misalnya disampaikan kepada mereka dengan jelas, dengan wadih. Kalau keadaannya ta'lim, dikti, imla dan misalnya diulang 3 kali. Hakadha ikhwan, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah di sini ikhwan disebutkan al-Hafidz rahimahullah, beliau menukil dari al-Imam Ibnu Rusyaid al-Fihri rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya dalam bab ini, bab mengangkat atau mengeraskan suara dengan ilmu yang dibuat oleh al-Imam al-Bukhari, kata beliau ini isyarat kode dari al-musannif yaitu al-Bukhari rahimahullah taala untuk mengisyaratkan bahwasanya beliau ingin di dalam penulisan kitab Sahih Bukhari ini ingin mencapai puncak yang paling indah dalam tartib sebuah kitab. Dari kalimat bi'a'la sautih, di mana beliau mengerahkan segala upayanya, segala kemampuannya untuk tartib yang bagus, memperindah tartibnya buku Sahih Bukhari yang beliau tulis ini. Dari kalimat bi'a'la sautih, menunjukkan sekuat tenaga dikeluarkan suaranya untuk ilmu. Ini ada, katanya beliau ada isyarat menunjukkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak mengerahkan semua tenaganya, semua kemampuannya untuk mentartib ilmu dalam kitab beliau ini Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Waqad fa'al, dan beliau telah berbuat demikian sesuai dengan apa yang beliau inginkan rahimahullah ta'ala wa ghafaralah. Masya Allah. Naam. Hal واضح؟ واضح. في سؤال؟ تفضل. La ya, perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama yang namanya ijtihad, mengambil ijtihad hukum itu untuk mereka para ulama ahli ijtihad, orang-orang yang mutamakkinin, yang mumpuni dalam perkara keilmuan, sembarangan. Adapun orang-orang awam, maka tugas mereka ialah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada para ulama kalau mereka tidak mengetahuinya. Di sini yang beristihad ialah para sahabat di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat ahlul lidzalik, ahli
dan layak untuk beristihad zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, ini pun juga karena bikin azakumullah. Mungkin terjadi pada kita di saat-saat yang darurat. Paham? Seperti ketika kita di sebuah tempat di mana kita tidak mengetahui arah kiblat, misalkan. Tidak tahu kita ini. Dalam keadaan sholat telah datang waktunya, harus sholat. Atau mau habis waktunya, harus sholat. Dalam keadaan tidak tahu mana arah kiblatnya ini, entah karena gelap atau yang misalnya, atau mana kiblatnya ini, tidak paham dia. Maka di saat yang seperti itu, karena bitina azakumullah, dikarenakan harus segera dia sholat, maka dia jahit beristighfar bersungguh-sungguh, memilih mana arah yang tepat yang menentukan arah kiblat. Kemudian dia menghadap ke arah sana. Kalau kemudian qadar Allah wa syafa'al, pagi harinya dilihat ternyata beda, tidak mengapa. Tamam? Paham? Atau ila ikhwan hukum apa yang menistihad itu untuk ahlinya para ulama al-mujtahidun dari kalangan para ulama umat ini. Namanya apa yuk? Enak sih. Dilihat. Betul aja. Kalau misalkan demikian maka tidak tahu dulu. Kan? Kalau misalkan keadaan dia sama kayak cat minyak atau yang semisalnya, maka diukur sama. Paham? Sehingga tidak mesti cat minyak. Ini semua perkara yang bisa menghalangi air dari anggota wudu maka dihilangkan, sebab bisa membuat wudu tidak sah. Karena kurang sempurna. Akhir. Adapun pakai tato, orang yang punya tato, dalam keadaan tatonya itu di bagian wudunya, ada? Maka diupayakan. Kalau memungkinkan untuk dihilangkan. Paham? Kalau kemudian tidak memungkinkan untuk dihilangkan, kecuali harus dengan membahayakan dirinya, disetrika atau dicos dengan besi yang panas atau yang semisalnya, maka itu boror, membahayakan, maka enggak dilaksanakan dengan cara seperti itu. Dicari cara-cara yang lainnya yang mungkin untuk bisa menghilangkannya. Kalau demikian keadaannya, maka kembali pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia harus banyak beristighfar, bertaubat dari tindakan dia melakukan tindakan tato tadi itu. Jadi paham? Sehingga dia harus berupaya mencari akhbar, mencari berita bagaimana caranya menghilangkan tato tadi dengan cara-cara yang tepat yang tidak membahayakan kulitnya. Apa caranya? Selain disetrika tadi, dioperasi, memungkinkan itu, masya Allah, salah dioperasi. Lihat, terus hasilnya gimana? Bagus, artinya sama kayak biasanya, ada bekas-bekasnya. Ayo, kalah. Ada lebih zen daripada setrika. Luar biasa sakitnya. Akhir. Setelah salat. Artinya badan dia terkena cat, misalkan cat minyak misalkan. Dia nggak tahu. Badan apa? Udah wudu. Udah wudu. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu, kemudian setelah itu dia salat selesai, baru ketahuan. Maka dalam keadaan seperti ini, karena betina hukumullah, la tadur. Salat itu tidak mengapa salatnya. Paham? Tidak mengapa salatnya. Dikarenakan li jahalatif, ketidaktahuan dia. Nah, kata. Nah, ini saya.
Nah, itu berbeda dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau tarkul ma'mur ghairu ma'dzur, tapi kalau fi'il mahdzur ma'dzur. Mahdzur ma'dzur. Paham ini? Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam salat itu ghairu ma'dzur, enggak dimaafkan. Tapi kalau melakukan tindakan yang terlarang dalam salatnya, kan dia lupa atau kan dia jahil atau misalnya, ada ma'dzur dimaafkan. Itulah yang pembahasan dengan yang satu ini. Anda. Ketika dia salat, dikatakan ketika dia salat maka dia harus membatalkan salatnya, dihilangkan dan kemudian dia berwudu lagi. Sebab wudunya enggak sah. Paham ini? Wudunya enggak sah, maka salatnya juga enggak sah. Wallahu a'lam. Akhir. Hah? Apa tuh ini? Apa tuh ini? Daun inai itu yang di tubuhnya perempuan itu. Enggak apa-apa, kenapa? Oh, maksudnya laki-laki. Oh, tak pikir laki-laki, perempuan. Perempuan biasa pakai begitu kepada mereka. Yang antum tanyakan sekarang laki-laki menggunakan inai. Ya paham enggak? Allah Ta'ala. Tasyabbuh nisa ya akhi. Atau menyerupai perempuan. Larangan keras Rasulullah SAW. Larangan keras laki-laki tasyabbuh dengan wanita. Enggak boleh. Itu ciri khasnya mereka. Apa kalau betul laki-laki dikasih inai segala macam itu. Enak segala macam itu. Nah, majisa. Itu khasnya kaum wanita. Sehingga laki-laki tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan kaum wanita. Iya, mereka cepat kayak begini-begini biasanya. Kalau di Yaman itu jari-jarinya, tangan-tangannya sampai ke sini. Ada henna, diukir, apa ukirannya itu, ukiran bunga, atau ukiran apa, itu khas Timur Tengah itu. Di sini kadang anak-anak, kalau saya di Yaman datang perempuan cilik-cilik gitu, umur 3 tahun, 4 tahun itu, sini banyak. Sampai ke mana? Ke sikunya biasanya. Apa gambarnya itu? Biar seneng, kayak gitu-gitu. Indonesia seni alam. Allahuakbar. Oh begitu. Itu kalau di Timur Tengah ya kawan, mobil khusus ketika pengantin. Wah, tak padan barangkali. Nah. Paham deh, itu tuh perempuan, paham deh. Nah, laki-laki jangan perlu demikian. Gimana? Iya, laki-laki juga kasih tindak. Allah musta'an. Jangan mau. Jangan mau. Itu sampaikan kepada mereka bahwa itu semuanya untuk para wanita saja, para perempuan saja. Dan laki-laki tidak boleh menggunakan seperti itu dan pacar kayak gitu itu perempuan itu. Allahumma ta'ala tasyabbuh bin nisa. Mal'un itu dilaknat langsung oleh Rasulullah sallallahu la'anallah al-mutasyabbihin bin nisa min rijal wal mutasyabbihat bir rijal min nisa. Terus larangannya itu. Itu adat yang keliru, adat munharifah, kebiasaan yang menyimpang, tinggalkan. Tinggalkan yang ada. Terlalu banyak adat yang nggak beres itu. Ya, orang-orang Jawa kalau mau menikah, injak telur. Iya, diinjak telurnya itu. Mandi kembang. Ada apa itu semuanya? Itu semuanya ikhwan, mesti di dalamnya ada i'tiqad, keyakinan yang enggak beres padanya. Dan itu dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah min bid'ah nikah, termasuk bid'ah dalam pernikahan. Itu dari Yaman begitu. Yang
klinik begitu, pakainya begini ini. Sampai di sana itu mempelai laki dan mempelai perempuannya tidak boleh masuk rumah sampai jam tertentu malam hari itu. Jangan nunggu di pintu rumah begitu mempelainya itu. Katanya mereka nunggu waktu yang pas, waktu yang tepat begitu supaya jangan disertai sama jin atau penyakit ain, penyakit mata dan semisalnya, supaya selamat, supaya barokah, nunggu di luar. Sampai malam. Katanya itu sampai pada Isya dan semisalnya baru dibecakan masuk. Saya langsung flu pengantainya. Langsung flu. Di sana kalau pas musim dingin, dia sudah merinding, kedinginan begini, menggigil begini. Flu langsung dalam rumah. Disebutkan sama Syekh rahimahullah ta'ala dalam fatwa-fatwa beliau. Allahumma ta'ala, Allahumma. Kalau adat bukan tiga hujjah ya sanad. Kalau menharifah menyimpang, tinggalkan. Tamam, ya tadi itu. Itu saja Hamzah itu. Adatnya dia, kalau laki-laki itu menikah, maka dikasih hiasan di kukunya. Ada atau mau ada? Ada ya, saya menharifah menyimpang, ditinggalkan. Ada bang? Tinggalkan itu semua. Nah, ya kawan, naktafi lahuna. Ya, hafalkan hadisnya ini, kawan, pendek. Dan teruskan insyaallah pada pembahasan yang lainnya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.